Prodi BKPI akan menjelaskan sedikit tentang usul fikih, yaitu yang pertama pengertian usul fikih. Yang pertama yaitu definisi usul fikih secara etimologi atau bahasa ialah suatu yang di atasnya berdiri suatu yang lain, seperti dasarnya pohon. Pohon itu adalah akarnya yang berada di dalam bumi, seperti itulah usul fikih adalah dasarnya fikih. Sedangkan definisi usul fikih secara etimologi atau istilah ialah suatu yang diucapkan atas dasar dalil sedangkan definisi fikih secara etimologi bahasa adalah paham, sedangkan terminologi ialah ilmu yang mempelajari hukum syar'i yang dihasilkan dari ijtihad. Usul fikih ialah dalil fikih yang dibuat secara global atau ijma, seperti pendapat ulama bahwa mutlaknya perintah itu adalah suatu kewajiban, dan pendapat ulama bahwa mutlaknya perintah itu adalah suatu kewajiban dan mutlaknya larangan adalah suatu yang dilarangkan. Tujuan dari usul fikih yaitu untuk mengetahui cara mendapatkan hukum syar'i dan cara-cara untuk memastikan hukum dari usul. Begitu juga sebagaimana yang dilakukan oleh seorang mubtadi dan mengembalikan kepada kedua, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim sekaligus sebagai sumber hukum utama dan pertama. Secara besar etimologi berasal dari kata kara. Kara berarti bacaan atau dibaca. Jadi kara itu bacaan atau yang dibaca. Bacaan sebab Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani keberadaannya. Jadi kalau tidak beriman itu tidak boleh membaca Al-Quran. Al-Quran secara istilah atau terminologi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, yang merupakan ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu hukumnya ibadah, apalagi di bulan puasa seperti ini. Insya Allah mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tujuan dari ilmu usul fikih yaitu mengetahui cara mendapatkan hukum syar'i dan cara-cara untuk mengistimbatkan suatu hukum dari dalilnya. Dengan menemukan usul fikih itu, seorang dapat dari jurang taklid, sebagaimana seorang mujtahid menggunakan dan mengistimbatkan dari usul. Begitu juga bagaimana yang dilakukan oleh seorang mubtadi dan mengembalikan form pada usul. Inilah yang ketiga, yaitu kandungan kesamaan Al-Quran. Yang pertama, pokok keimanan tauhid kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kepada Rasul,
Al-Quran, sebab di hari kiamat nanti akan datang Al-Quran sebagai penolong bagi para pembacanya, yaitu syafaat. Di antara prinsip atau tadi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan apa pula yang mengatur hubungan sesama manusia. Sebaik-baiknya orang di antara kamu ialah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita yang keempat yaitu ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtihad tayju ijtihad, yang berarti menggerakkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara terminologi sebagaimana diindikasikan oleh Muhammad Abu Zahra, ijtihad yaitu yang pertama, ijtihad adalah pengarahan segala kemampuan ahli dan menetapkan istinbat hukum yang berhubungan dengan akal perbuatan dari dalilnya secara terperinci satu persatu. Menurut sebagai ulama usul fikih sebagai dikutip oleh Abu Zahra bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin. Itu adakah dalam ijtihad penetapan hukum syar'i adakannya dalam penerapan hukum. Yang pertama, pengertian ijtihad. Pengertian ijma adalah kesepakatan yang serapan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi hukum agama Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam suatu yang terjadi hadis dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang pernah mengambil keputusan. Contohnya dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang dalam suatu keimanan dalam masalah pokok. Jadi hukum asal atau persoalan utama adalah haram, maka persoalan yang bersifat pokok tersebut haram. Demikian juga sebaliknya. Salah satu contoh soal itu demikian adalah salah satu contoh. Yang kelima yaitu kias. Artinya menggabungkan atau menyamakan arti menempatkan suatu hukum, suatu perkara yang baru dan belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, gaya, dan berbagai aspek dengan perkaraan terdahulu dan sama. Masalah adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nasihatnya dengan pertimbangan kepentingan manusia bersasaran prinsip menarik manfaat kemudahan. Contohnya dalam Al-Quran maupun hadis tidak dapat dalil memberatkan bukan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat. Jadi Al-Quran itu pada zaman dahulu itu masih tertera di dalam bebatu-batuan, jadinya belum Rasulullah SAW atas suatu syarat macam-macam ijtihad itu yang pertama
Ingat